Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, untuk video gua hari ini, gua ingin membahas kisah dan kasus dari Bengkalis. Kisah ini memang sangat mengerikan, tetapi di dalam kisah ini kita pun bisa belajar agar menjaga diri dari pergaulan dan lingkungan yang tidak baik. Bagaimana kisahnya? Yuk kita simak videonya. Pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2017, Polsek Tanjung Medan digemparkan dengan laporan seorang pemuda bernama Adrian alias Gondrong. Dia melaporkan jika 2 hari yang lalu telah terjadi peristiwa kejahatan yang sangat mengerikan di dalam sebuah rumah ruko yang dimiliki oleh Herianto. Herianto atau biasa disapa Heri merupakan pemuda keturunan asal Tionghoa yang pada saat itu dia berusia 28 tahun. Dia pun memiliki usaha biliar di dalam rumah ruko tersebut di Jalan Riau, RT 2, RW 1, Desa Tanjung Medan, Rupat Utara, Kabupaten Bengkalis. Mendapati laporan tersebut, polisi langsung bergegas menuju TKP. Setibanya di lokasi, sang pemilik ruko pun tidak ada di tempat. Pintu ruko dalam kondisi terkunci. Hingga akhirnya polisi membuka paksa pintu tersebut. Setelah terbuka, polisi langsung mencium aroma yang sangat tidak sedap. Aroma itu pun berasal dari drum berwarna biru. Merasa penasaran, polisi segera membuka drum tersebut dan terciumlah bau yang semakin menyengat. Rupanya di dalam drum itu polisi melihat ada satu koper. Saat diangkat, koper itu pun terasa sangat berat. Polisi segera membuka koper tersebut dan sontak saja isi koper itu membuat polisi sangat terkejut ketika mendapati adanya tubuh manusia dengan kondisi sudah termutilasi. Pihak kepolisian pun segera mengamankan TKP beserta barang bukti, yaitu 2 buah sajam, baju dan celana korban. Adanya temuan ini pun tubuh korban segera dibawa ke RSUD Dumai guna dilakukan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan tim dokter berhasil mengidentifikasi korban sebagai Bayu Santoso berusia 27 tahun. Korban diketahui bekerja di dealer sepeda motor Pangkalan Nyiri, Kecamatan Rupat Utara, Kabupaten Bengkalis, Riau. Korban yang berstatus sudah menikah dan memiliki seorang istri bernama Yuliani Sartika berusia 24 tahun. Ketika mendapati informasi tersebut, pihak kepolisian pun segera memberikan kabar jika suaminya telah meninggal dunia. Yuliani sang istri sempat syok dan sangat terkejut. Pasalnya, selama 5 tahun menikah, suaminya tidak pernah memiliki musuh, dikenal sangat ramah dan mudah bergaul. Terakhir bertemu pada saat itu, sang suami pun pamit untuk pergi ke Tanjung Medan merawat orang tuanya yang sedang sakit. Tetapi mirisnya, hal buruk malah terjadi menimpa suaminya. Polisi segera menggali informasi dari kesaksian Gondrong yang menjelaskan jika korban merupakan teman dekat dari Heri. Pada saat kejadian itu, Gondrong melihat secara langsung peristiwa kejahatan itu terjadi. Dengan adanya informasi itu, polisi pun langsung segera memburu keberadaan dari Heri. Selama 2 hari lamanya, tim pemburu polisi terus mencari keberadaannya. Hingga akhirnya polisi berhasil melacak keberadaannya. Pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2017, pada jam 21.30, polisi berhasil menangkap Heri di sebuah apartemen Teluk Intan Tower Topaz, Penjaringan, Jakarta Utara, yang pada saat itu dia sedang menginap bersama dengan keluarganya. Heri pun segera dibawa untuk dilakukan interogasi lebih mendalam. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata Heri menyangkal semua tuduhan dari pihak kepolisian jika Heri merupakan pelaku tunggal dari kasus kejahatan ini. Dan Heri pun akhirnya buka suara jika dia bersama dengan 2 teman lainnya, yaitu Gondrong dan juga Ali Akbar atau biasa disapa dengan Barok. Rupanya antara korban dan para pelaku ini saling mengenal, bahkan memiliki hubungan pertemanan yang sangat akrab. Polisi yang merasa dikecoh oleh Gondrong langsung bergerak cepat dan melakukan pengejaran kepada 2 tersangka lainnya. Gondrong sempat melarikan diri namun berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian.
Sementara untuk Ali, dia ditangkap di rumah neneknya di Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Kejadian mengerikan itu berawal pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2017. Ketiga tersangka sedang berada di dalam toko biliar miliknya Harry. Ketika itu, Gondrong menyampaikan keresahannya kepada teman-temannya terkait ancaman dari korban yang ingin melaporkan bisnis ilegalnya kepada pihak kepolisian. Mereka bertiga pun menjadi kesal, terlebih Harry pun memiliki masalah lain dengan korban. Korban memiliki hutang dan janji untuk memperbaiki karpet biliarnya, namun tidak pernah dikerjakan. Padahal uang perbaikannya sudah diberikan kepada korban. Hal itu pun yang memicu amarah mereka. Di tengah amarahnya yang semakin menjadi, Harry pun menyuruh Gondrong untuk menelpon korban dengan iming-iming pesta barang terlarang untuk memancing korban agar mau datang ke ruko tersebut. Sebelum korban datang, tersangka Harry sudah mempersiapkan lebih dulu 2 sajam yang disembunyikan di dalam kamar mandi. Tidak lama kemudian, korban pun datang dan masuk ke dalam ruko, lalu disambut oleh mereka bertiga. Harry pun langsung mengunci pintu ruko dari dalam. Korban yang sedang asik duduk dan berbicara di depan kursi meja biliar diajaknya untuk berpesta. Di tengah-tengah keasikan mereka, korban tidak mengetahui jika tersangka Harry masuk ke dalam kamar mandi dan mengambil sajam yang disembunyikan di sana. Harry pun perlahan-lahan berjalan dari belakang korban. Tanpa disadari, Harry langsung melakukan aksinya dengan melayangkan sajam dari belakang. Korban yang mendapatkan perlakuan seperti itu sempat melawan dan berteriak meminta tolong. Ali dan Gondrong meredam perlawanannya itu. Gondrong diam-diam mengambil sajam dari balik bajunya, lalu menikam korban. Bersama-sama mereka melakukan tindakan kejahatan kepada korban. Korban pun yang sudah kalah jumlah dan tenaga akhirnya terjatuh ke lantai. Mendapati hal itu, Ali dan Gondrong menjadi panik. Mereka segera melarikan diri ke arah hutan dan mereka berdua tidak pernah kembali. Harry yang pada saat itu masih dalam pengaruh benda terlarang sempat merasa ketakutan dan bingung. Harry mencoba menghubungi kedua temannya, namun tidak ada respon dari mereka berdua. Di tengah-tengah rasa ketakutan Harry, ternyata korban ini masih sadarkan diri dan mencoba memberikan perlawanan dan sempat menyakiti Harry. Adanya perlawanan dari korban, tersangka Harry pun kembali menikam korban beberapa kali. Hingga akhirnya korban pun benar-benar meninggal dunia. Korban dibawa oleh Harry ke dalam kamar mandi dan di sanalah dia melakukan hal mengerikan itu. Tersangka Harry kemudian melapisi korban menggunakan plastik lalu memasukkannya ke dalam koper dan disembunyikannya di dalam drum berwarna biru. Kemudian Harry pun segera meninggalkan korban di dalam rukonya dan Harry melarikan diri. Di dalam pengakuannya Gondrong pada saat diinterogasi oleh polisi, alasannya membocorkan kejadian itu kepada pihak kepolisian. Saat dia dalam pelarian, Gondrong selalu dihantui oleh arwah dari korban. Arwah dari korban selalu berdiri sambil menatap dirinya. Hal itulah yang membuat Gondrong memutuskan untuk melaporkannya kepada pihak kepolisian. Pada hari Rabu tanggal 22 November 2017, kasus ini pun digelar di Pengadilan Negeri Bengkalis. Majelis hakim menjatuhi vonis hukuman kepada terdakwa Ali Akbar dan Andian alias Gondrong yang terbukti secara sah dan meyakinkan turut serta melakukan pembunuhan berencana sesuai pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan dijatuhi dengan hukuman pidana penjara selama 20 tahun. Sedangkan Herianto yang menjadi otak kejahatan dengan secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan majelis hakim pun menjatuhi vonis dengan vonis mati. Guys, dari hal ini terlihat penggunaan benda terlarang sudahlah jauhi saja. Banyak dampak buruk yang akan terjadi, bukan hanya untuk pengguna namun juga untuk orang sekitaran. Sebenarnya gue cukup puas dengan vonis mati kepada otak kejahatan. Tetapi
Kenapa sih tidak sekalian aja dengan pelaku lainnya? Apa yang mereka lakukan sudah di luar batas dan layak mendapatkan vonis mati. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?